Ini adalah kisah seorang penembak jitu legendaris yang mampu melumpuhkan target dari jarak beberapa kilometer dengan akurasi luar biasa. Namun, di balik kemampuannya, ia bukanlah seorang prajurit sejak awal. Dulu, ia hanyalah seorang guru fisika, pria yang membenci perang dan memilih hidup damai, jauh dari senjata. Sampai sebuah tragedi datang dan mengubah segalanya. Peristiwa itu merenggut hidup yang ia jaga dan perlahan mengubahnya menjadi sosok yang dingin di medan tempur. Kisah ini bermula di sebuah desa terpencil di Donbas, Ukraina. Di sebuah rumah sederhana, Mykola hidup tenang bersama istrinya, Nastia, menjalani hari-hari yang damai sebelum semuanya berubah. Nastia adalah seorang seniman kayu yang menciptakan karya dari kesederhanaan. Sementara Mykola adalah guru matematika yang dikenal sabar dan disukai murid-muridnya. Namun ada satu anak yang berbeda. Namanya Afon. Ia kasar dan selalu mengganggu Mykola di kelas. Berasal dari keluarga kaya, Afon kerap mengejek penampilan gurunya dan berusaha memancing emosi agar Mykola kehilangan kendali. Tapi Mykola tetap tenang. Ia tidak terpancing dan terus menjalani hidupnya dengan damai. Di rumahnya, tanpa televisi dan dunia luar, hidup terasa sunyi. Sampai suatu hari, semuanya mulai berubah. Di sekolah, Mykola mendengar kabar dari televisi. Rusia telah menyerang Ukraina. Banyak tentara gugur dan wilayah mulai dikuasai. Kabar itu membebani pikirannya. Namun, ia tetap mencoba tenang. Sore harinya, suasana berubah. Nastia ternyata hamil. Kebahagiaan langsung menyelimuti mereka. Mykola akan menjadi seorang ayah. Keesokan pagi, ia berangkat ke sekolah. Namun di jalan, ia melihat dua tentara dengan seragam asing. Ia ragu, tapi tetap melanjutkan perjalanan. Saat tiba di sekolah, semuanya sunyi. Tak ada murid. Keheningan itu menjadi tanda perang telah sampai ke tempatnya. Melihat keanehan itu, Mykola mulai gelisah. Ia kembali menatap televisi. Dan kali ini, semuanya menjadi jelas. Tentara Rusia telah masuk ke Ukraina. Dan saat itu juga ia sadar. Dua orang yang ia lihat di jalan tadi adalah mereka. Rasa khawatir langsung menyergap pikirannya. Istrinya sendirian di rumah. Tanpa berpikir panjang, ia segera mengayuh sepedanya, berusaha pulang secepat mungkin. Namun, semuanya sudah terlambat. Saat tiba di rumah, ia melihat pemandangan yang menghancurkan. Dua tentara itu sedang memukuli Nastia dengan brutal. Mykola berlari mencoba melindunginya, tapi ia justru ikut dipukuli tanpa ampun. Dengan suara lemah, ia memohon, "Tolong, jangan pukul saya. Istri saya sedang hamil." Namun mereka tak peduli. Pukulan terus menghantam keduanya. Beberapa saat kemudian, salah satu tentara menggeledah rumah mereka. Saat tak menemukan apapun, amarahnya meledak. Ia membakar rumah itu, lalu pergi begitu saja. Melihat semuanya hancur, Nastia dipenuhi amarah. Ia mengambil sebuah batu dan mencoba melawan. Namun dalam sekejap, sebuah tembakan terdengar. Nastia jatuh dan menghembuskan napas terakhirnya di tempat. Dunia Mykola seolah runtuh saat melihat istrinya terbaring tak bernyawa di hadapannya. Ia berlari, memeluk tubuh Nastia, dan menangis tanpa suara. Beberapa jam kemudian, dua tentara Ukraina tiba di lokasi. Melihat keadaan itu, mereka hanya bisa terdiam, penuh duka. Mereka menepuk bahu Mykola, mencoba menguatkannya, lalu mulai menggali liang kubur. Saat semuanya siap, Mykola menguburkan istrinya dengan tangannya sendiri. Sejak hari itu,
hidupnya hancur. Ia kehilangan segalanya. Istrinya, rumahnya, bahkan anaknya yang belum sempat lahir. Dari kesedihan, perlahan tumbuh sesuatu yang lain. Kemarahan. Api balas dendam mulai menguasainya. Ia bersumpah akan membalas kematian Nastya. Satu-satunya jalan adalah perang. Dengan suara penuh tekad, ia memohon kepada para tentara itu. "Tolong, bawa saya bersama kalian. Saya ingin bergabung." Mereka terdiam sejenak, lalu mengangguk. Dan sejak saat itu, perjalanan Mykola menuju medan tempur pun dimulai. Sebelum berangkat, Mykola mengambil sebuah patung kayu kecil buatan istrinya, ukiran sederhana yang ia anggap sebagai pelindung. Sesampainya di markas militer, seorang perwira senior langsung menolak kehadirannya. Ia curiga Mykola adalah mata-mata. Namun setelah kedua tentara itu menjelaskan siapa dirinya, Mykola pun menceritakan semuanya. Tentang bagaimana tentara Rusia membunuh istrinya dengan brutal, merenggut anaknya yang belum lahir, dan membakar rumahnya. Dengan suara penuh luka, ia berkata, "Saya sudah tidak punya alasan untuk hidup. Saya hanya ingin membebaskan negara saya dengan membunuh mereka." Mendengar kisahnya, sang perwira akhirnya luluh dan menerima Mykola sebagai prajurit. Namun, saat pelatihan dimulai, ia tertinggal jauh. Ia tak terbiasa dengan senjata, berbeda dengan prajurit lain yang sudah terlatih. Saat mereka merakit senapan dengan cepat, Mykola justru menjadi yang paling lambat. Melihat itu, sang perwira mulai meragukannya. Baginya, Mykola hanyalah pria biasa yang tak cocok untuk perang. Tapi Mykola tetap bertahan. Ia terus berlatih tanpa menyerah. Suatu malam, ia meminta agar tidak lagi dipanggil dengan namanya. "Panggil saya Raven." Para prajurit lain tertawa. Sang perwira menegaskan bahwa nama kode harus didapatkan, bukan diminta. Mykola tidak mengambilnya sebagai hinaan. Ia justru bekerja lebih keras, berlatih hingga larut malam saat yang lain sudah terlelap. Suatu hari, perwira senior mengumumkan bahwa mereka kekurangan penembak jitu untuk melawan tentara Rusia. Ia bertanya, siapa yang bersedia? Beberapa prajurit langsung berdiri, dan Mykola ikut mengangkat tangan. Melihat itu, yang lain kembali menertawakannya. Sang perwira pun menolak, mengatakan bahwa ia belum siap. Bahkan merakit senapan saja masih kesulitan. Namun Mykola tetap bersikeras. Ia yakin bisa. Ia hanya butuh satu kesempatan. Akhirnya, sang perwira memberinya ujian. Ia menantang Mykola untuk merakit senapan dalam waktu 20 detik. Untuk membuktikan dirinya, Mykola menutup mata. Ia membongkar senapan itu, lalu merakitnya kembali tanpa melihat. Hanya dalam 18 detik, semuanya selesai. Semua terdiam. Mereka yang sebelumnya menertawakan, kini justru bertepuk tangan. Sang perwira pun mulai melihat sesuatu dalam diri Mykola dan akhirnya memasukkannya ke pelatihan penembak jitu. Namun saat pelatihan dimulai, ia kembali dipandang sebelah mata. Mykola diberi senapan model lama, sementara yang lain menggunakan senjata modern. Ia sempat meminta senjata yang sama, tapi sang perwira menolak. Ia harus membuktikan diri lebih dulu. Tanpa pilihan, Mykola menerima itu dan terus berlatih. Perwira senior mengajarkan satu hal penting. Seorang penembak jitu tidak boleh bergerak dalam kondisi apapun. Bidikan harus tetap terkunci. Untuk menguji itu, ia menembakkan peluru di dekat para peserta. Siapapun yang bergerak langsung gugur. Saat giliran Mykola tiba, ia tetap diam, tak bergeming sedikit pun. Ia lulus. Di latihan berikutnya, mereka hanya diperlihatkan target satu kali. Lalu mata ditutup. Mereka harus mengingat posisi dan menembak. Beberapa berhasil. Namun saat giliran Mykola, tembakannya meleset tipis. Ia gagal. Bukan karena ia tak mampu, melainkan karena senapan tua yang ia gunakan membuat bidikannya tidak sempurna. Dan semua orang mulai menyadari jika ia diberi senjata yang layak, hasilnya akan berbeda. Latihan berikutnya jauh lebih sulit. Para penembak jitu harus mengenai target. Di tengah gelapnya malam,
hanya dengan bantuan cahaya suar. Saat suar ditembakkan, semua langsung membidik dan menembak. Namun, tak satu pun yang berhasil. Satu persatu peluru telah dilepaskan, kecuali Mikola. Ia menyadari sesuatu. Menembak langsung saat suar menyala justru membuat bidikan tidak akurat. Ketika suar berikutnya ditembakkan, Mikola tidak terburu-buru. Ia mengamati, memperkirakan jarak, menghitung posisi. Dan dalam satu tembakan, target itu jatuh sempurna. Semua terdiam. Tak ada yang pernah menyelesaikan ujian itu sebelumnya. Hanya Mikola. Sang perwira pun benar-benar terkesan. Akhirnya, ia memberikan nama kode yang diinginkan Mikola. Raven. Hari demi hari berlalu. Mikola terus berlatih tanpa henti, mencurahkan seluruh kemampuannya. Hingga akhirnya, hari penentuan tiba. Sang kolonel memberi hormat dan menyatakan bahwa Mikola telah lulus. Beberapa hari kemudian, ia kembali menghampiri Mikola dengan satu perintah singkat. Bersiap. Mereka akan menjalankan misi. Kabar pun datang. Sebuah pos pemeriksaan telah direbut oleh tentara Rusia. Dan dari sinilah semuanya benar-benar dimulai. Tak lama kemudian, tim Mikola tiba di lokasi dan langsung mengambil posisi. Saat mereka bersiap menembak, sebuah kendaraan terlihat mendekat. Kolonel segera memerintahkan untuk menahan tembakan. Di bawah sana, tentara Rusia menghentikan kendaraan itu, memeriksa paspor dan menggeledah seluruh isi mobil. Ketika semuanya dianggap aman, mereka mengizinkan orang-orang itu pergi, namun menahan paspor mereka. Saat para warga meminta kembali paspor tersebut, tentara Rusia justru memukuli mereka dengan brutal. Melihat itu, kolonel akhirnya memberi perintah untuk menembak. Dalam sekejap, para penembak jitu melepaskan tembakan. Target jatuh satu persatu. Misi pertama pun berhasil diselesaikan. Namun saat kembali ke markas, Mikola menyadari ada yang berbeda. Banyak rekan-rekannya tidak terlihat. Ia pun bertanya kemana mereka pergi dan diberitahu bahwa mereka telah dikirim ke misi lain. Keesokan harinya, kabar buruk datang. Banyak dari mereka tewas, dibunuh oleh seorang penembak jitu Rusia. Namanya Seri, penembak jitu terbaik di pihak mereka. Beberapa hari kemudian, Mikola kembali berangkat untuk misi berikutnya bersama timnya. Setelah tiba di lokasi, mereka memasang ranjau di sekitar area dan mengambil posisi, bersiap menghadapi pertempuran berikutnya. Tak lama kemudian, pasukan Rusia tiba di lokasi. Di antara mereka, ada satu wajah yang tak asing. Ivan, anak yang dulu sering mengganggu Mikola di kelas, kini berdiri sebagai musuh di medan perang. Saat perintah menembak diberikan, Mikola sempat ragu. Ia tidak ingin menarik pelatuk pada mantan muridnya sendiri. Namun dalam sekejap, ia menyingkirkan perasaannya. Ia mengubah bidikan dan menembak ranjau yang telah dipasang di sekitar area. Ledakan besar mengguncang tempat itu. Semua tentara Rusia tewas, termasuk Ivan. Setelah situasi terkendali, kolonel menghampirinya dengan nada marah, menanyakan apa yang ia pikirkan saat perintah diberikan. Mikola menjawab jujur. Salah satu dari mereka adalah muridnya, dan ia tidak ingin membunuhnya. Kolonel menatapnya tegas, lalu berkata bahwa di medan perang tidak ada lagi hubungan guru dan murid. Di sini dia adalah musuhmu. Itu pilihannya sendiri. Kamu tidak perlu merasa bersalah. Setelah misi selesai, mereka kembali ke markas. Sejak saat itu, kepercayaan kolonel terhadap Mikola semakin kuat, dan ia mulai lebih sering berada di sisinya. Suatu hari, kolonel menunjukkan foto keluarganya kepada Mikola. Ia bercerita bahwa kedua putrinya tidak tahu dirinya seorang tentara karena ia mengaku hanya seorang pebisnis. Mendengar itu, Mikola menceritakan masa lalunya, bagaimana tentara Rusia membunuh istrinya. Ia tak mampu menahan emosinya, namun kolonel berusaha menenangkannya. Keesokan harinya, mereka menjalankan misi penting. Setelah tiba dan mengambil posisi, mereka melihat dua tentara Rusia di kejauhan. Saat itulah Mikola menyadari, salah satu dari mereka adalah orang yang menembak istrinya. Target itu kini tepat dalam bidikannya. Ia meminta izin untuk menembak. Namun kolonel menolak. Kemarahan dalam diri Mikola pun mulai memuncak. Ia bergabung dengan tentara demi satu hal,
membalas kematian istrinya. Saat kesempatan itu datang, ia tak mampu lagi menahan diri. Meski sudah 2 kali ditolak, Mikola tetap menarik pelatuk. Target itu tewas seketika. Namun, tembakan itu mengungkap posisi mereka. Kolonel menoleh dan berteriak marah. Situasi menjadi jauh lebih buruk. Penembak jitu paling mematikan Rusia, Sergei, ternyata berada di area itu dan kini mengetahui posisi mereka. Kolonel mencoba menemukan keberadaannya. Namun sebelum sempat bergerak lebih jauh, sebuah peluru menembus kepalanya. Ia tewas di tempat. Saat itu juga, Mikola menyadari kesalahannya. Keputusan yang ia ambil telah merenggut nyawa komandannya. Di saat yang sama, pasukan Rusia mulai membalas dengan tembakan dan pengeboman besar-besaran. Situasi menjadi kacau. Tanpa pilihan lain, Mikola memutuskan mundur. Ia mengangkat tubuh kolonel dan perlahan meninggalkan posisi itu. Mikola berhasil kembali ke markas, namun ia terus menyalahkan dirinya atas kematian kolonel. Dari situlah muncul tekad. Ia harus membunuh Sergei. Tak lama, ia mendapat misi untuk memburu 2 penembak jitu Rusia. Ia berhasil menjatuhkan target pertama, namun terkena tembakan di lengannya oleh yang kedua. Meski terluka, ia tetap bertahan dan berhasil menghabisi keduanya. Dalam kondisi parah, ia mundur untuk pemulihan. Tak lama kemudian, identitas pembunuh kolonel akhirnya terungkap. Namanya Sergei, penembak jitu terbaik Rusia. Mayor menjelaskan bahwa Sergei tak pernah meleset. Ia telah membunuh banyak penembak jitu Ukraina dan bahkan menyebarkan aksinya untuk menjatuhkan mental lawan. Ia juga dikenal tidak berpindah posisi saat berburu. Rencana pun disusun. 2 tim akan menyerang dari depan dan belakang, sementara Mikola menyusup masuk ke gedung untuk menghabisi Sergei. Setibanya di lokasi, semua penembak jitu mengambil posisi. Mikola diam-diam masuk ke dalam gedung, menembak 2 tentara Rusia, lalu memberi sinyal. Dalam sekejap, tembakan pun dimulai. Di sisi lain, Sergei mulai merasa ada yang tidak beres. Tak satu pun rekannya memberi laporan. Ia pun naik ke atap untuk memastikan keadaan. Di sana, ia menemukan seorang penembak jitu Rusia, sudah tak bernyawa. Saat itulah ia sadar, ia telah dikepung. Ia segera meminta bantuan, namun bala bantuan baru akan tiba dalam 10 menit. Tanpa waktu, ia kembali ke posisinya dan mulai mencari musuh. Di hadapannya, ia melihat sebuah patung kecil di atas meja. Patung kayu yang diukir istri Mikola. Namun sebelum sempat bereaksi, Mikola sudah berada di belakangnya. Tanpa ragu, ia menyerang dan mengakhiri hidup Sergei. Keributan itu membuat satu penembak jitu lain di dalam gedung siaga. Namun Mikola lebih cepat. Sebuah granat dilemparkan dan ledakan pun menghabisinya. Beberapa saat kemudian, tim bantuan yang dipanggil Sergei tiba di gedung itu, tanpa tahu bahwa sniper andalan mereka telah tewas. Saat mereka mencoba menghubunginya, suara yang menjawab justru Mikola. Ia berkata singkat, mereka semua akan mati. Sesaat setelah itu, ia menembak supir truk. Kekacauan langsung pecah. Para tentara Rusia berhamburan keluar, tanpa menyadari bahwa para penembak jitu Ukraina sudah menunggu. Tembakan demi tembakan dilepaskan. Satu persatu, mereka tumbang. Beberapa hari setelah misi itu, Mikola berdiri di depan makam istrinya. Ia merasa janjinya telah terpenuhi. Semua yang bertanggung jawab atas kematian Nastya dan kolonel telah ia balas. Di sana, ia bersumpah akan terus mengabdi pada negaranya hingga akhir hayatnya. Lalu, ia berbalik dan pergi. Dan disitulah kisah ini berakhir.